Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan dari teman-teman ya, dari komentar-komentar yang ada. Dan hari ini tanggal 5 Desember ya, 5 Desember udah masuk ke 5 Desember jam 7.22 ya. Tadi baru selesai ngelatih, di sini bisa lihat teman-teman ya. Nah, hari ini hari Senin ya. Jadi saya akan coba selalu jawab pertanyaan itu lebih kurang di hari Senin atau di hari Rabu, dan tayangnya itu di hari Sabtu ya, sekitar jam 4 ya. Tapi kalau ada pertanyaan yang cukup banyak, saya akan bagi jadi 2 episode, satu ditayang di hari Rabu, satu ditayang di hari Sabtu ya. Nah, selamat pagi semua teman-teman dari seluruh Indonesia. Sebelum saya mulai menjawab pertanyaan ini, saya akan menyampaikan dulu sedikit tentang pertanyaan yang ditanyakan. Itu tolong diberikan details ya, yang cukup lengkap. Contoh kayak misalnya jenis kelaminnya, putra atau putri, lalu habis itu tahun kelahirannya atau umurnya, dan pertanyaan yang mau ditanyakan ataupun kritik dan sarannya ya. Nah, lalu kita nggak lama-lama lagi, langsung mulai ke pertanyaan yang pertama ya. Itu ada di Instagram saya waktu itu. Ini lebih kurang 3 hari yang lalu ya. Nah, di sini ada yang bertanya ya, di sini bisa lihat ya teman-teman. Coach, perkenalkan, nama Latifu, asal Jawa Timur. Izin bertanya, untuk program speed set itu harus berapa persen ya? Kalau untuk speed set itu harus 100% ya. Saya tanya di berbagai pelatih, ada yang 80%, ada yang 90%, dan misal 80%, contoh atlet base time 50 meter itu 40 detik. Apakah di latihan speed itu kurang lebih harus 50 detik? Nah, kalau di berbagai pelatih itu lebih kurang 80-90%. Mungkin build up ya, mungkin nge-build contoh 4 kali 25 setiap 35 detik atau setiap 40 detik. Yang pertama 70%, yang kedua 80%, yang ketiga 90%, yang keempat 100%. Itu build up ya, boleh juga seperti itu, atau namanya descending ya, descending 1-4 misalnya ya, itu bisa juga. Cuman kalau umumnya speed set yang short distance itu biasanya sprint all out 100% ya. Nah, lalu sangat tergantung dengan set ya, set apa yang dikerjakan ya. Nah, apakah latihan speed itu semisal 80%, berarti ini kan bagaimana cara menghitung 80% dari base time anak-anak ya. Contoh, sebelum saya mulai jawab berapa persen ya teman-teman, saya mungkin memberitahukan dulu sedikit informasi. Kalau untuk speed set ini yang saya dapatkan dari sertifikasi level A, PRSI level A, itu ada yang namanya waktu itu dengan coach Sergio Lopez ya, itu ada yang namanya 70%, 80%, 90%, 100% ya. Ini dari base time-nya. Contoh, kalau 70% dari base time, berarti hitungnya adalah 30% dari base time ditambahkan ke base time-nya. Contoh, base time kan tadi 40, berarti 30% dari base time adalah 3 kali 40, berarti 3 kali 4 12, berarti ditambahkan 40 tambahkan 12 detik sama dengan sama dengan 52 detik ya. Nah, tapi kalau contoh gimana cara ngitung 80%, yaitu ngambil di 20% dari base time-nya. 20% dari base time 40 detik kan 48 detik, berarti 40 tambah 8 detik sama dengan 48 detik. Lalu gimana cara hitung 90%? 90% adalah 10% dari personal base-nya. Contoh personal base-nya 40 detik, berarti 40 detik kalikan 10% sama dengan 4 detik. 4 detik tambah 40 sama dengan 44 detik. Jadi kalau ngerjain 90% itu harus 44 detik di target dari base time-nya ya. Dan kalau 100% ya berarti harus 40 detik ya. Nah, itu cara menghitungnya. Berarti kalau katakan 100% adalah 40 detik, 90% adalah 44 detik, lalu 80% adalah 48 detik, dan 70% adalah 52 detik ya, dan seterusnya ya. Nah,
Lalu itu terjawabkan ya pertanyaan yang pertama. Dan bagaimana cara menentukan intervalnya? Nah, kalau untuk perhitungan interval itu biasanya kalau untuk set race pace ya, target-target ini kan umumnya ke set race pace ya. Contoh 8 kali 50 diulang 2 ronde. Descending 1 sampai 4, 5 sampai 8. Nah, descending 1 sampai 4 ini contoh mau descending dari 70%, 80%, 90%, 100%. Contohnya berarti 70% ini harus dapat di 52 detik, 48 detik, 44 detik, dan 40 detik. Nah, setiapnya itu intervalnya gimana cara mengeset interval? Biasanya kalau race pace itu di setiap 1 menit, 1:05, 1:10 pun boleh ya. Jadi lebih kurang dikalikan 2 dari base time dia ya. Ataupun kalau dia belum kuat ya boleh aja mulai dari 1:15, 1:20 ya. Jadi kalau udah lebih kuat baru diturunkan intervalnya ya. Lebih kurang seperti itu ya kalau untuk cara menentukan intervalnya ya. Oke. Jadi lebih kurang itu 1:2 atau 1:1. Base time-nya satunya itu adalah istirahatnya ya. Satu berenang, 1 istirahatnya. Jadi 1:1 nya ya. Nah, lalu berikutnya adalah sama juga ini ada di pertanyaan di IG ya. Halo coach. Ya. Di sini anak saya telah menyelesaikan event terakhir di tahun ini pada tanggal 26 sampai 27 November kemarin. Best time 100 bebas adalah 1:09 di kolam 25 meter. Umurnya 13 tahun. Bagaimana saya merancang set threshold untuk anak saya ini coach pada untuk program tahunan di 2013. Nah, jadi saya sudah pernah jelaskan ya, ini mengenai adalah makro, meso dan mikro ya. Nah, kalau umumnya ini kan kalau untuk anak-anak umur 13 tahun ini berarti 1:09 bebasnya ya. Itu informasinya yang cukup lengkap ya, bagus. Bagaimana saya merancang set threshold? Kalau set threshold itu umumnya itu setiap 1 minggu sekali itu diberikan ya, disetkan di dalam program itu. Setiap minggu itu ada luangkan 1 hari untuk anak bapak ini ya, untuk set threshold ini. Jadi kalau misalnya base time dia adalah 1:09. Nah, set threshold ini ya, cara rancangnya ini gini. Kalau untuk tahun 2023 set utamanya itu kan sudah ada ya, berarti ya, dari makronya, lalu habis itu mesonya dan mikronya ya. Nah, berarti yang kita harus masukin adalah set threshold ini di masing-masing mikronya. Di setiap, contoh kalau saya itu biasanya saya masukin di setiap hari Kamis pagi. Nah, kenapa? Karena Rabu sore anak-anak istirahat, jadi Kamis pagi saya masukin yang namanya set threshold buat mereka. Nah, itu boleh dibuat gini. Kalau saya buat untuk tahun 2023 berikutnya itu sama kayak tahun sebelumnya, tahun 2022 ini juga saya menggunakan siklus 3 hari. Jadi aerobic speed race pace, aerobic speed race pace. Tapi saya masukin itu selalu threshold itu di hari Kamis ya. Jadi ketemunya itu selalu di hari Kamis, itu set threshold kalau pagi ya. Nah, itu biasanya saya rancang minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Lalu habis itu minggu keempat, 5, 6, 7, 8, 9. Minggu pertama, kedua, ketiga. Minggu pertama ini saya kasih set threshold yang 200. Biasanya itu 5 kali 200, 3 kali 200, 5 kali 200, 4 kali 200, 3 kali 200. Lalu habis itu ataupun saya kasih 4 kali 300, 3 kali 200, 4 kali 200, 3 kali 200, 2 kali 200 ya.
itu boleh dikenalkan dulu ya. Nah, minggu kedua saya berikan yang namanya set threshold yang 100. Contoh 8 kali 100, 6 kali 100, 4 kali 100. Lalu berikutnya minggu ketiga itu saya kasih itu per 50, yaitu biasanya saya kerjakan 60 kali 50 per 20 istirahat. Nah, istirahatnya lebih kurang 60 kali 50 itu setiap 45 detik. Tapi kalau anak-anak udah kuat, saya mau coba di alternate interval, yaitu 1 di 40, 1 di 45, 1 di 40, 1 di 45. Kalau udah kuat boleh saya coba di 40 ya. Nah, itu kan ada 3 tuh siklusnya ya. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Ini khusus kita bicara set threshold ya. Nah, nanti minggu keempat, 5, 6 itu yang saya kenalkan duluan adalah 100. Minggu keempat, minggu kelimanya saya masukin set 50, set threshold 50. Minggu ke-6-nya saya balikin jadi set threshold yang 200 nih saya masukin ke minggu ke-6. Jadi diputar gitu. Nah, minggu ke-7, minggu 8, minggu ke-9 ini adalah minggu 7 saya masukin yang 50, minggu ke-8 saya masukin yang set threshold 200, minggu ke-9 saya masukkan set threshold yang di 200 ya. Jadi diputar. Jadi 200 150, 150 200, 50 200 100 gitu ya. Nah, itu mungkin teman-teman bisa paham ya, karena program yang kalau yang saya set itu siklus per 3 hari aerobic speed race base, itu saya setnya itu per 9 minggu itu per satu circle-nya, satu siklus. Kalau boleh dibilang satu siklus 9 minggu gitu ya. Nah, kalau untuk mesonnya itu biasanya tergantung di mana ada perlombaannya gitu. Lalu makronya juga gitu. Makronya contoh dalam makro 6-9 bulan. Nah, biasanya kita breakdown tuh berapa kali dievaluasi, dan umumnya kalau saya setiap 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali itu saya evaluasi gitu ya. Nah, itu terjawabkan ya teman-teman dari dari pertanyaan ini di tahun 2023 ya. Nah, bagus ya punya perencanaan seperti itu dan punya rancangan seperti itu, supaya kita, namanya perencanaan ini adalah penting karena kita perlu merencanakan untuk anak-anak ini supaya tidak kosong, tidak contoh target tahun depan misalnya dia kalau berenang 109 gaya bebasnya, nah tahun depan harus target berapa lagi gitu. Jadi dia punya ancang-ancang ataupun anak-anak ini punya target yang tetap harus mereka capai ya. Nah, itu sudah 3 pertanyaan ya yang saya jawab, 2 ya. Oke. Nah, lalu ini pertanyaan yang ketiga, sama di Instagram saya juga ya. Nah, Coach, saya sudah banyak nonton video YouTube Coach yang menjelaskan tentang program-program latihan, tapi saya masih bingung tentang istilah seperti pull. Kalau pull itu tarikan tangan dengan buoys dan pedal ya, ataupun hanya dengan menggunakan buoys saja ya. Lalu setelah itu ada KI itu kick ya. KI itu adalah kick, FR itu adalah freestyle gaya bebas, BR itu adalah breast, BRAST, cuman disingkat jadi breast gaya dada ya. Lalu DR itu adalah drill ya, dan MS itu adalah bisa min stroke, bisa min set ya. Lalu habis itu VS itu adalah variable speed. A1 itu adalah aerobik 1, A2 itu aerobik 2, AN1 adalah anaerobik 1. Anaerobik 1 biasanya ke arah threshold speed ya. Mohon dijelaskan Coach tentang istilah-istilah tersebut. Ya, tadi saya sudah jelaskan ya satu persatu. Terima kasih. Sama-sama. Nah, kalau ada istilah-istilah yang kurang paham bisa aja langsung ditulis di kolom komentar ya. Jadi saya bisa langsung jawab juga, dan saya tahu apa yang teman-teman tanyakan gitu loh ya. Jadi kalau secara umum paling yang saya jelaskan ketika saya melatih, contoh kayak misalnya 400 pull, saya langsung aja kasih tahu 400 pull gitu ya. Nah,
Ini ada pertanyaan yang keempat ya. Cara membuat program latihan renang. Videonya di situ. Nah, di sini ada yang bertanya, Coach, anak saya umur 11 tahun, sudah 3 bulan ikut les renang, 2 minggu lagi mau tanding fun swimming. Kira-kira latihannya apa agar sprintnya kuat ya? Kalau untuk fun swimming biasanya kan contoh 25 meter sampai 50 meter ya. Nah, latihan kaki aja sih dibanyakin ya. Contoh kayak 4x25 diulang 8 ronde contohnya. 1 rondenya kaki, 1 rondenya swim, tapi semuanya harus cepat gitu. Paling itu aja sih ya. Nah, jadi nggak usah terlalu ribet banget. Kalau sprintnya kuat apa enggak, kalau untuk anak umur 11 tahun sih biasanya anak umur 11 tahun sih mereka kenceng ya, tahunnya kenceng aja gitu loh, cepat aja gitu ya. Nah, itu mungkin ya untuk anak umur 11 tahun ya. Oke, lalu pertanyaan yang tadi keberapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ya ada di video untuk pemanasan, apakah harus gaya bebas atau boleh gaya lain. Nah, kalau di gaya dada pernah saya alami eksperimen satu atlet, contoh si A, saya coba meniru seperti atlet gaya dada pada umumnya, yang gaya dadanya saat ambil nafas dadanya keluar dari air, kemudian tendangannya juga ada unsur dari pinggulnya seperti dolphin, tetapi atlet saya sangat kesulitan belajar itu. Nah, kemudian si B, atlet yang satu lagi, saya ajarkan ketika mau ngambil nafas tidak perlu keluar tinggi-tinggi dadanya, dan tendangannya pun yang penting kuat saja. Alhasil malah B lebih cepat, padahal sebelumnya lebih cepat si A. Jadi gimana menurut coach ya? Nah, sebelum saya jelaskan dulu bagaimana menurut saya akan jelaskan sedikit mengenai teknik gaya dada ya. Saya panjangin dulu ini apa namanya, kameranya. Sedikit saya naikin ya. Oke. Nah, kalau di gaya dada itu ya, tetap dadanya dinaikin tapi doyong ke depan ya. Jadi tarik, buka lebar, tarik, dadanya naik tapi doyong ke depan ya. Dalam artian tidak naik tinggi ke atas seperti ini ya, bukan tinggi naik seperti atas seperti ini, tapi doyongnya ke depan gini, doyongnya ke depan gini ya. Jadi kita nggak mau naik tinggi, tapi kita maunya dorong ke depan ya, doyong ke depan badannya, bukan dinaikkan tinggi ke belakang seperti ini ya, tapi didoyong ke depan. Supaya apa? Majunya ke depan gini ya. Ketika kita gaya dada, lebar, catch, dan maju ke depan ya. Jadi dorongnya itu ke depan gitu, bukan naik ke atas, tapi ke depan ya. Nah, lalu dada juga harus perhatikan timing. Tarikan tangan dulu, selesai baru tendangan kaki, boom ya. Nah, kalau gaya dada adalah mengenai gimana cara mengatur timingnya dan gimana cara meluncurnya gitu ya. Jadi tekniknya dulu harus benar tuh ya, bukan diangkat tinggi ke atas ya, tapi didoyong ke depan gitu loh ya. Jadi dadanya itu dibawa ke depan gitu ya. Nah, jangan salah. Ketika kita lihat video-video yang ada di YouTube, misalnya kita lihat perenang dunia, contoh kayak Adam Peaty ataupun yang lain-lain. Nah, itu mereka kelihatannya ngangkat ke depan, ke atas, tapi sebenarnya mereka doyongnya ke depan, bukan ke atas seperti ini ya, tapi doyongnya ke depan ya. Jadi harus diperhatikan juga tekniknya ya, harus dimengerti juga teknik berenang gaya dadanya
ya. Nah, lalu habis itu kalau menurut saya sih tidak jadi masalah ya, asalkan teknik berenang dia benar gitu loh. Nah, dan kalau mengenai siapa lebih cepat, siapa lebih pelan, itu sudah waktunya ya, itu sudah bicara waktu. Nah, yang paling penting di gaya dada harus perhatikan yang namanya timingnya, tarikan tangan, balikin dulu ke depan, baru ditendang kakinya. Jadi timingnya jangan salah, jangan bersamaan, tapi satu tangan satu kaki, satu tangan satu kaki, timingnya di situ ya. Supaya apa? Kita nggak tabrakan, jangan tarikan tangan dengan tarikan kaki barengan gitu ya. Itulah yang timing, menurut saya timing yang benar ya. Nah, untuk gaya dada ya. Nah, itu kira-kira ya. Oke, ini pertanyaan yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya akan coba jawab lagi 1, 2, 4, 3, 4, 5. Nah, 5 pertanyaan berikutnya itu di video berikutnya ya. Oke, itu aja teman-teman video kali ini. Saya akan lanjutkan ke episode yang kedua ya, untuk 5 pertanyaan yang berikutnya. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard, sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Dah.